Wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Siapapun yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaknya dia menghormati tamu. Ini dipahami dalam konteks keseimbangan. Orang yang bertamu juga harus menghormati tuan rumah harus menghormati tamu. Jadi bahagia, bukan hadis ini dipakai untuk semena-mena. Anda bertamu nggak tahu waktu, lalu nginep nggak pulang-pulang, nggak boleh. Kan harus dimuliakan. Enggak, tamu yang nggak mulia jangan dimuliakan. Tamu itu bawa kebaikan, membawa silaturahim. Tapi kalau dia menyakiti kita, Anda boleh boleh tidak menghormati dia gitu. Berapa banyak sih tamu yang menyakiti? Kan nggak banyak. Kebanyakan tamu ya ingin ketemu silaturahim. Nah saat itu fal yukrim dhaifah, kita harus memuliakan tamu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyaskut atau aw liyasmut. Siapapun orang yang beriman pada Allah dan hari akhir, upayakan hanya berkata-kata yang baik. Kalau tidak bisa, diam saja. Jangan berkata kasar, jangan berkata zalim. Berkata kasar misalnya apa Pak? Saya megang tembok, temboknya kasar, nggak boleh dibilang ini temboknya bukan, tetap bilang kasar. Kasar itu dilihat dari kosakatanya menyakiti orang, diksi kata, pilihan kata menyakiti orang, dan intonasi menyakiti. Daripada menyakiti dengan mulut, diam saja. Karena iman itu yang membuat kita baik. Baik kepada tetangga yang bukan saudara, baik kepada tamu yang ngerepotin. Ingat, tamu tuh ngerepotin ya. Kita harus nyiapin rumah supaya rapi. Yang asalnya ada kaos kutang, ada sarung Anda di atas sofa, beresin dulu. Yang belum nyuci piring, harus cuci piring dulu biar kelihatan rapi. Tapi kata Nabi, tetap muliakan walaupun ngerepotin. Yang ketiga, dalam kondisi apapun, upayakan jangan keluar kata-kata yang buruk dari mulut kita. Tapi kan dia layak untuk dicaci maki. Kalau orang itu buruk, dia akan dapat caci maki dari banyak orang, tapi bukan dari kita. Jadi kita nggak boleh caci maki. Ya kalau Anda sudah pada level keimanan yang sangat baik, caci maki nggak akan keluar. Tapi kayaknya wajah-wajah Anda kan wajah orang awam. Saya juga awam, jadi masih sebelnya masih ada. Ya yang penting jangan banyak-banyak lah. Dengan bertahap mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang falyakul khairon aw liyaskut aw liyasmut. Hanya keluar kata-kata baik, atau ketika tidak bisa keluar kata-kata baik, ya kita memilih diam sehingga, nah ini garis bawahnya, sehingga tidak menyakiti siapapun. Kita bisa menyakiti dengan mulut kita walaupun ada alasannya. Ada, dia yang memicu kita menyakiti dengan mulut kita. Tetapi kalau kita tidak menyakiti, itulah yang keren. Yu'minu billah wal yaumil akhir. Ini adalah idealisme yang Nabi ajarkan kepada kita. Walaupun pada tataran realita kita tidak ideal. Jadi kalau nanti Anda masih belum bisa seperti ini, Anda maklumi diri Anda. Kita masih orang awam. Dan yang gak kalah penting, kalau tetangga kita tidak bisa melakukan ini, masih menyakiti kita, kita maklumi. Oh, dia bukan orang yang atau belum menjadi orang ideal. Mudah-mudahan bertahap kita menjadi orang yang baik secara ideal dan mereka juga baik secara ideal. Jadi ada kebahagiaan yang bisa kita munculkan dalam kondisi apapun, termasuk saat kondisi di mana kita tinggal di tempat bersama tetangga yang tidak baik. Nah, ini adalah beberapa ajaran Nabi terkait bertetangga. Lagi-lagi perlu saya sampaikan ke Anda betapa hebatnya Nabi kita. Nabi kita itu sangat sibuk ngurusin semuanya. Perang, jadi panglima militer, sehari-hari orang berantem, beliau menengahi, ngurusin wahyu, wah banyak banget yang dikerjakan. Tapi beliau tetap tetap intens mengajarkan etika, dan etika ini adalah etika yang bersifat universal. Karena nanti Anda mungkin kesempatan tinggal di kota Mekah, atau sebagian dari Anda mungkin akan tinggal di Malaysia, atau berkesempatan tinggal di mungkin beberapa negara Eropa, atau di
Lebak Bulus, Ciputat, Depok, Bekasi, dimanapun tempatnya kita tinggal, hadis ini relevan. Ini hadis ini relevan loh, dan saya nggak tahu gimana ada manusia yang membicarakan hal ini sekian abad yang lalu, 15 abad yang lalu, dan ternyata pesan-pesannya itu masih relevan dan penting. Nabi ingin kita bahagia, mulailah dengan hal-hal yang sederhana, yaitu bahagia di rumah. Dan kebahagiaan di rumah, salah satu komponennya adalah bahagia karena memiliki tetangga yang baik. Dan untuk memiliki tetangga yang baik, salah satu cara yang menurut saya sangat efektif adalah kita menjadi sosok yang baik, menjadi tetangga yang baik, sehingga orang lain juga akan membalas kebaikan kita dengan kebaikan. Karena sebagai penutup, Anda dan saya punya pengalaman banyak sekali, ada orang yang secara akhlak nggak baik. Dia dengan orang lain menyakiti, tetapi dengan satu orang ini kok nggak menyakiti. Padahal dia karakternya jahat. Kok dengan dia tidak jahat? Kok dia doang yang nggak disakiti? Ternyata orang ini yang tidak menyakiti orang jahat ini, sehingga orang jahat ini kemudian tidak menyakiti balik dia. Jadi kadang orang jahat menjadi baik gara-gara kita baik, padahal karakter dia jahat. Sama, kita ingin bahagia, mulailah dengan hal-hal yang tadi, komponen-komponen sederhananya. Kita ingin hidup bahagia di lingkungan, memiliki tetangga semuanya yang baik, membahagiakan, maka diawali dengan kita menjadi orang yang baik dan membahagiakan, dan peduli sayang pada siapapun tetangga kita, walaupun dia beda suku, beda agama, beda apapun. Karena nanti kita tidak akan dilihat apa agama kita, apa suku kita, apa preferensi politik kita. Orang akan melihat kita sebagai tetangga yang baik, lalu membalas kebaikan kita dengan kebaikan lagi. Baik, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita sudah masuk waktu sholat isya. Hadanallahu majma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.